Perkenalkan, nama saya Maulana dari Terpel 2B Pagi dengan NIM 038, ingin mengerjakan AS Praktikum PBD. Nah, disclaimer, untuk semua database sudah saya buat, jadi totalnya ada 4 database. Langsung kita ke soal pertama. Nah, di soal pertama kita terdapat 4 tabel, yaitu pelanggan, buku, pesanan, detail pesanan, yang mana terdiri dari masing-masing atribut. Kemudian kita langsung ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan A itu diminta untuk menampilkan daftar pelanggan berdasarkan total belanja paling banyak, kemudian yang lebih dari 500.000. Nah, kita select, kemudian kita variabelkan, kemudian kita zoom harga, jumlah DP, pas total belanja, kemudian from pelanggan P. Nah, baru kita ke sebelumnya kita salah database, kita pergi ke database toko buku. Nah, kemudian join pesanan PS on P ID pelanggan PS ID pelanggan, kemudian join lagi detail pesanan DP PS ID pesanan, PS on pesanan DP ID pesanan, kemudian join buku B, kemudian DP ID buku B ID buku, kemudian group by P ID pelanggan, P nama, heavy soon. Kemudian order by total belanja. Oke. SC. Nah, kita go. Oke, nah dia akan menghasilkan orang-orang yang belanja di atas 500.000 dan diurutkan sesuai dengan yang paling banyak. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi. ID buku dengan DP ID buku, kemudian join pesanan PS on DP ID pesanan PS ID pesanan, kemudian where B kategori fiksi and year PS tanggal pesanan 2023, kemudian group by ID buku, judul order by, total terjual C, limit 5. Oke, dia akan menampilkan 5 kategori buku dengan kategori fiksi yang pada tahun 2023. Oke. Selanjutnya, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Nah, oke. Nah, dia akan menemukan seseorang yang tidak pernah memesan sama sekali. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 dengan database kepegawaian. Tampilkan departemen jumlah karyawan setiap departemen, tampilkan juga yang tidak memiliki karyawan. Karyawan plus jumlah karyawan, kemudian from departemen D, left join karyawan K on P ID departemen, K ID departemen, K ID departemen, kemudian selanjutnya itu group by D ID departemen,
di teman-teman. Nah, dia akan menampilkan jumlah karyawan dan ada karyawan yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke. Selanjutnya, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Nama lengkap gaji from Oke. Nah, dia akan menampilkan karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Oke, selanjutnya terakhir, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang tidak mendapatkan proyek, yang sedang tidak mendapatkan proyek. Nama lengkap from karyawan K, kemudian join departemen D, kemudian on K, ID departemen lecture in tugas stay on K, ID karyawan ID karyawan where kita go. Nah, dia akan menampilkan orang yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Kita ke soal ketiga, yaitu sistem informasi akademik, yang mana buatlah sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang memberikan pesan bahwa bisa kalau lulus ada pesannya, kalau belum memenuhi syarat akan ada pesannya. Nah, yang pertama kita set delimiteran dulu, kemudian kita cek prosedur proses kelulusan kemudian pending varchar 20, kemudian begin. Kita mulai, kita declare dulu SKS yang kerja, kemudian select where new pending, kemudian if SKS dan kemudian update mahasiswa set status lulus name select concat mahasiswa dengan name pending berhasil diluluskan as pesan. Nah, kemudian else select concat copy memenuhi syarat lulus. Nah, selanjutnya kita tutup enter, kemudian enter. Oke, kita jalankan. Ini go. Proses kelulusan already exist. Oh, dia sudah terbentuk prosedurnya. Nah, kita lihat ID mahasiswanya. Nah, kita cek yang ini, kita copy, kemudian kita ke SQL, kita tes panggil call proses kelulusan 1. Nah, go. Oke, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Kita coba yang 2. Go.
belum memenuhi syarat. Oke. Untuk yang pertama dia berjalan dengan baik. Kemudian kita buat yang kedua. Divisi ya. Kemudian kita ke SQL. Nah, yang kedua, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menemani sebagai parameter dan mengembalikan return. Dia mengembalikan return function hitung IPK dan pending varchar 20 returns decimal 4,2, kemudian kita declare dulu IPK decimal 4,2, kemudian select sum angka SKS case m dot nilai huruf when a then 4. Jadi kita copy ini 1, sini D, sini C, sini B. Nah, selanjutnya else 0 sum MK SKS into IPK, kemudian from nilai n join mata kuliah MK on m kode MK kode MK, kemudian where n min return IPK dan diameter. Oke. Oke. Into oke, error. Return go. Jadi berarti ini tadi salah di sini, kemudian ini spasi. Oke, coba kita go. Nah, jadi sekarang kita coba cek prosedurnya ada atau tidak. Atau function. Nah, kemudian kemudian untuk tesnya kita coba select hitung IPK 2. Mana ID mahasiswanya 230. Select hitung IPK 230 1,1. Nah, hasil dia bakal menampilkan IPK. Oke. Kita ke soal ketiga, yaitu sistem informasi akademik, yang mana buatlah sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang memberikan pesan bahwa bisa kalau lulus ada pesannya, kalau belum memenuhi syarat akan ada pesannya. Nah, yang pertama kita set delimiteran dulu, kemudian kita klik prosedur proses kelulusan kemudian pending varchar 20, kemudian begini. Kita mulai kita dulu SKS kerja, kemudian
select where name value, kemudian if SKS dan kemudian update mahasiswa set status lulus name select concat mahasiswa dengan name value berhasil diluluskan as pesan. Nah kemudian else select concat, kita copy belum memenuhi syarat lulus. Nah selanjutnya kita tutup if kemudian enter. Oke, kita jalankan. Ini go. Proses closing already exists. Oh, dia sudah keluar, dia sudah terbentuk prosedurnya. Nah, kita lihat ID mahasiswanya. Nah, kita cek yang ini, kita copy, kemudian kita ke SQL, kita tes panggil call proses kelulusan 1. Nah, go. Oke, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Kita coba yang 2. Go. Belum memenuhi syarat. Oke. Untuk yang pertama dia berjalan dengan baik. Kemudian kita buat yang kedua. Kita sia, kemudian kita ke SQL. Nah, yang kedua, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima sebagai parameter dan mengembalikan return. Dia mengembalikan return. Jadi return function hitung IPK dan value varchar 20 returns decimal 2, kemudian kita declare dulu IPK decimal 4,2, kemudian select sum SKS case m dot nilai proof when a then 4. Selanjutnya kita copy ini 1, sini D, sini C, sini B. Nah selanjutnya else 0 sum MK SKS into IPK, kemudian from nilai n join mata kuliah MK from m kode MK kode MK, kemudian where m min return IPK dan enter. Oke.
Oke. Into oke, ada error. Return. Oke, go. Jadi nanti ini tadi salah di sini, kemudian ini spasi. Oke, coba kita go. Nah, jadi sekarang kita coba cek prosedurnya ada atau tidak. Atau function. Nah, kemudian kemudian untuk tesnya kita coba select hitung IPK 2 mana ID mahasiswanya 230. Select hitung IPK 230.101. Kita go. Nah, hasil dia bakal menampilkan IPK. Oke. Ke yang nomor 4, sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis. Nah, di sini ada 4 tabel, yaitu produk, penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Permintaannya buatlah sebuah trigger bernama update stock penjualan, dan trigger ini aktif ketika ada insert ke dalam detail penjualan. Nah, fungsinya itu mengurangi nilai stok, kemudian jika stok yang di bawah dari 10 dia akan masuk ke dalam log stok rendah. Oke. Nah, pertama kita buat dulu limiter, kemudian trigger update stok penjualan. Oke. Kemudian after insert on kita penjualan for each group. Declare this stock. Product set stock. Ini jumlah where ID product select stock into field stock, kemudian from product where ID product new ID product. Oke, kemudian with insert into box rendah stok tersisa, kemudian waktu peringatan. Oke, kemudian values ini ID product fill stock none. Kemudian kita if $, delimiter. Oke, jalankan. Trigger berhasil dibuat. Kita cek dulu. Oke, di sini sudah masuk triggernya ya. Sekarang kita untuk pembuktian triggernya. Nah, sebelum itu kita coba cek dulu. Select from product. Nah, di sini ada laptop Asus 15, mouse Logitech 7, keyboard mechanical 8. Coba kita jual laptop Asus ini. Untuk penjualan
Oke, kita go. Nah, kita cek di bagian penjualan. Nah, ini ada yang keempat, di inventaris. Terus kita ke SQL-nya. Nah, insert into detail penjualan, ID dan produk, jumlah, value 4, kemudian produk pertama dengan jumlah kita beli misalnya 5. Oke, kita jalankan. Oke, sudah berhasil kita input. Kemudian kita lihat select produk. Oke, kita jalankan. Nah, dapat Asus berhasil berkurang, yang mana tadi itu ada 15, sekarang jadi 10. Sekarang coba kita cek jika ada barang yang kurang dari 10. Nah, ini ID produk 2, stok tersisa 7, dan waktu peringatan sekian. Nah, ini ID produk tadi yang di bawah 7 ini, itu mouse Logitech. Sekian pengerjaan praktikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.